Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Rizky Pratama. Saya dari jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Sukriya. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem integumen. Integumen berasal dari bahasa Latin, yaitu integumentum, yang artinya penutup. Sistem integumen merupakan sistem organ yang dapat melindungi, membedakan, memisahkan, dan menginformasikan manusia terhadap lingkungan di sekitarnya. Organ-organ yang termasuk ke dalam sistem integumen adalah kulit, rambut, dan kuku. Jika terjadi kerusakan pada sistem integumen yang tidak terlalu parah, self-repairing, maka sistem ini mampu memperbaiki sendiri. Pertama, kita masuk kepada kulit. Kulit merupakan organ tubuh terbesar yang menutupi seluruh permukaannya. Kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dari cedera dan patogen. Kulit juga mengatur suhu tubuh, mengendalikan kehilangan cairan yang tak terasa, serta menyimpan vitamin D, lemak, dan air. Kulit juga terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama epidermis, yang kedua dermis, yang ketiga hipodermis. Epidermis juga memiliki 5 lapisan kulit. Yang pertama, lapisan tanduk atau skrotum corneum adalah lapisan epidermis yang paling atas. Terdiri dari beberapa lapisan sel pipi, tidak mempunyai inti, tidak mengalami metabolisme, tidak berwarna, dan sangat sedikit mengandung air. Yang kedua, lapisan bening atau skrotum lucidum terletak di bawah lapisan tanduk dan sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan berbutir. Lapisan ini terdiri dari protoplasma, sel-sel jernih. Lapisan ini terlihat sangat jelas pada telapak tangan dan telapak kaki. Yang ketiga, lapisan berbutir atau skrotum granulosum. Lapisan ini terdiri dari sel-sel kratirosit berbentuk kumparan yang mengandung butir-butir di dalam protoplasma, butir kasar, dan berinti mengkerut. Yang keempat, lapisan bertaju atau lapisan spinosum. Lapisan ini terdiri dari sel-sel yang saling berhubung dengan pengerantaraan jembatan protoplasma yang berbentuk kubus. Setiap sel berisi filamen kecil yang terdiri atas serabut protein. Yang kelima, lapisan benih atau skrotum germitavirum adalah lapisan terbawah epidermis, berbentuk dari satu baris sel torak yang tegak lurus terhadap permukaan dermis. Atas sel torak berbentuk gerigi. Yang pertama, kita masuk kepada epidermis. Epidermis adalah bagian kulit yang paling luar. Ketebalannya berbeda-beda pada masing-masing bagian tubuh. Pada telapak tangan dan telapak kaki, tebalnya sekitar 1 mm. Pada kelopak mata, pipi, dahi, dan perut sekitar 0,1 mm. Epidermis melekat erat pada dermis karena secara fungsional epidermis memperoleh zat-zat makanan dan cairan pada plasma dan merembes melalui dinding-dinding kapiler dermis ke dalam epidermis. Epidermis juga memiliki 5 lapisan kulit. Yang pertama, lapisan tanduk atau skrotum corneum adalah lapisan epidermis yang paling atas. Terdiri dari beberapa lapisan sel pipi, tidak mempunyai inti, tidak mengalami metabolisme, tidak berwarna, dan sangat sedikit mengandung air. Yang kedua, lapisan bening atau skrotum lucidum terletak di bawah lapisan tanduk dan sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan berbutir. Lapisan ini terdiri dari protoplasma, sel-sel jernih. Lapisan ini terlihat sangat jelas pada telapak tangan dan telapak kaki. Yang ketiga, lapisan berbutir atau skrotum granulosum. Lapisan ini terdiri dari sel-sel kratirosit berbentuk kumparan yang mengandung butir-butir di dalam protoplasma, butir kasar, dan berinti mengkerut. Yang keempat, lapisan bertaju atau lapisan spinosum. Lapisan ini terdiri dari sel-sel yang saling berhubung dengan pengerantaraan jembatan protoplasma yang berbentuk kubus. Setiap sel berisi
filamen kecil yang terdiri atas serabut protein. Yang kelima, lapisan benih atau skrotum germitavirum adalah lapisan terbawah epidermis, berbentuk dari satu baris sel torak yang tegak lurus terhadap permukaan dermis. Atas sel torak berbentuk gerigi. Selanjutnya kita masuk ke dermis. Dermis merupakan bagian di bawah epidermis. Di dalam dermis terdapat saraf perasa, kandung rambut, kelenjar keringat, kelenjar paut atau kelenjar minyak, pembuluh darah, dan otot penegak rambut atau musculus arrector pili. Kelenjar keringat atau sudorifera terdiri dari fundus, bagian yang melingkar, dan duet atau pipa atau saluran yang bermuara ke permukaan kulit. Kelenjar keringat lebih banyak terdapat pada telapak tangan, telapak kaki, kening, dan di bawah ketiak. Ada dua jenis kelenjar keringat. Yang pertama, kelenjar keringat ekrin, yaitu cairan jernih yang terdapat di saluran kulit, mengandung 95-97% air dan mineral. Yang kedua, kelenjar keringat apokrin, terdapat di daerah ketiak, puting susu, pusat, daerah kelamin, dan sekitar dubur. Selanjutnya, kelenjar palit atau minyak sebacea terletak berdekatan dengan kandung rambut atau folikel yang berbentuk gelombang-gelombang kecil. Folikel rambut mengeluarkan lemak yang meminyaki kulit dan menjaga kelunakan rambut. Pada kulit wajah, jika produksi minyak dan kelenjar palit berlebihan, kulit akan lebih berminyak dan mudah timbul jerawat. Yang terakhir kita masuk ke hipodermis. Lapisan ini mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, dan limfe. Saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Cabang-cabang dari pembuluh-pembuluh dan saraf-saraf menuju lapisan kulit janggat. Jaringan ini berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh dan sebagai cadangan makanan. Kulit juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menutupi dan melindungi organ-organ di bawahnya. Yang kedua, melindungi tubuh dari masuknya mikroorganisme dan benda asing. Yang ketiga, tempat penimbunan lemak. Yang keempat, pengatur suhu. Yang kelima, ekresi melalui keringat membuang sejumlah kecil urea. Dan yang terakhir, sintesis. Selanjutnya masuk ke proses berkeringat. Panas merangsang hipotalamus anterior atau area preoptik. Impuls dipindahkan melalui jarak otonom ke medula spinalis dan kemudian melalui saraf simpatis ke kulit, kemudian ke seluruh tubuh. Saraf simpatis merangsang kelenjar keringat untuk memproduksi keringat. Kulit juga mendapatkan warna dari 3 faktor. Yang pertama, adanya melanin dari melanosit atau pigmen gelap. Fungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet yang berlebih. Yang kedua, karoten atau pigmen kuning, berada di dalam sel lemak dermis dan epidermis. Yang ketiga, warna darah dalam pembuluh dermis di bawah epidermis. Selanjutnya masuk ke proses dan tahapan penyembuhan luka. Yang pertama, fase inflamasi. Terjadi sejak terjadinya luka sampai lebih kurang 5 hari. Fase ini menyebabkan peredaran dan menghentikannya dengan cara vasokonstraksi, retraksi, dan pengaturan pembuluh darah yang putus, dan reaksi hemostatis terjadi karena trombosit dan benang fibrin keluar sehingga menyebabkan pembekuan. Yang kedua, fase polifera. Berasal dari sel mesenkrim yang belum diferensiasi menghasilkan mukopolisakarida, asam amino glisin, dan prolin yang merupakan bahan dasar kolagen, serat yang akan mempertautkan tepi luka. Dan yang ketiga, fase penyuduhan. Odin dan sel radang diserap sel muda menjadi matang. Kapiler baru menutup dan diserap kembali. Kulit menutupi seluruh tubuh untuk melindungi jaringan dan organ yang ada di dalam tubuh dari lingkungan eksternal. Kulit memiliki pH sedikit asam sekitar 4,2 sampai 6 sebagai perlindungan dan mempertahankan flora normal kulit yang disebut asid Methyle.
Epidermis juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, melindungi kulit dari kerusakan fisik, kimia, dan biologis. Yang kedua, perlindungan dari sinar matahari oleh melanin. Yang ketiga, mencegah kehilangan cairan transepidermal. Yang keempat, sintesis vitamin D dan sitokin atau sistem imun. Yang kelima, memberikan pigmentasi atau warna kulit. Yang keenam, pengenalan antigen oleh sel Langerhans. Ke fungsi dermis. Yang pertama, pendukung struktur kulit. Yang kedua, kekuatan mekanikal dan melindungi otot di bawahnya, tulang dan organ. Yang ketiga, memberikan nutrisi ke lapisan epidermis. Yang keempat, respon inflamasi jika terjadi cedera. Yang kelima, menahan kekuatan gesekan saat tubuh dipindahkan. Kita masuk ke rambut. Rambut tumbuh dari akar rambut yang ada di dalam lapisan dermis kulit dan memiliki saluran folikel. Rambut keluar dari kulit. Bagian rambut yang keluar dari kulit dinamakan batang rambut. Rambut juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, rambut yang panjang dan kasar di kepala. Yang kedua, rambut kasar tetapi pendek berupa alis di atas mata. Yang ketiga, rambut yang agak kasar tidak sepanjang rambut kepala, yaitu pada ketiak dan sekeliling alat kelamin. Yang keempat, rambut yang halus pada pipi, hidung, dahi, lengan, perut, punggung, dan betis pada wanita. Kita masuk ke bagian-bagian rambut. Yang pertama, kutikula rambut, yaitu bagian terluar akar dan batang rambut yang mengandung sel-sel paling tipis, mirip sisik, dan saling bertumpuk. Lapisan ini keras dan berfungsi melindungi rambut dari kekeringan dan dari masuknya bahan-bahan asing ke dalam rambut. Selanjutnya, korteks rambut, yaitu bagian terbesar rambut yang mengandung lapisan konsentrik yang terdiri atas sel panjang terkeratinisasi. Sebagian besar terdiri dari rongga-rongga udara dan pigmen rambut. Struktur dari korteks dapat menentukan tipe rambut, seperti lurus, keriting, maupun bergelombang. Lapisan ini sedikit lunak dan gampang dirusak dengan bahan-bahan kimia yang masuk. Selanjutnya masuk ke medula rambut. Bagian terletak paling tengah dan terlihat lebih terang. Tidak semua rambut mempunyai medula. Sering disebut juga dengan sumsum rambut. Rambut yang lurus tidak mempunyai medula. Medula terdiri dari 4 lapisan sel yang bentuknya kubus, berisi keratohyalin, butir-butir lemak, dan juga rongga udara. Dan yang terakhir, kita masuk ke akar rambut. Disebut juga folikel rambut yang terletak di dalam dermis kulit. Folikel dikelilingi pembuluh-pembuluh darah yang memberikan makanan. Terdapat juga kelenjar sebasea yang mengeluarkan minyak atau sebum ke batang rambut dan kulit sekitarnya. Semakin jauh batang rambut dari kulit, semakin kering rambutnya. Pada akar rambut terdapat otot rambut yang dapat menyebabkan rambut atau bulu kuduk berdiri jika kita merinding. Selanjutnya masuk ke pertumbuhan rambut. Fase anagen yaitu fase rambut yang tumbuh lamanya sekitar 2-5 tahun dengan rata-rata 3,5 tahun atau 1000 hari. Fase katagen yaitu fase istirahat yang hanya beberapa minggu. Fase telogen yaitu fase kerontokan yang berlangsung kurang lebih 100 hari. Pada fase katagen, rambut akan berhenti tumbuh, umbi rambut akan mengkerut dan menjauh diri dari papil rambut, membentuk bonggol rambut, tetapi rambut belum rontok. Pupil mulai membentuk rambut baru ketika rambut baru sudah cukup panjang dan akan keluar dari kulit. Rambut lama berdesak dan rontok. Selanjutnya masuk ke jumlah rambut di kepala. Pada orang dewasa jumlah rambut kurang lebih 100.000 helai. Semakin bertambahnya usia, jumlah rambut akan semakin berkurang. Jumlah rambut yang rontok normalnya 40-100 helai per hari. Jumlah rambut yang rontok lebih dari 100 helai, maka kerontokan tersebut tidak wajar. Selanjutnya kita masuk ke bentuk rambut. Yang pertama, lurus, tidak bergelombang dan tidak keriting. Yang kedua, berombak. Yang ketiga, keriting. Rambut juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai pelindung, yang kedua sebagai penghangat, yang ketiga sebagai penyangga gesekan,
Yang keempat sebagai keindahan. Dan yang terakhir pengalihan keringat dan air. Selanjutnya warna rambut. Disebabkan oleh pigmen melanin yang dibentuk oleh melanosit pada bulbus rambut. Berbagai macam warna rambut disebabkan oleh perbedaan jenis melanin, yaitu eumelanin atau kecoklatan kehitaman dan poemelanin merah hingga kuning. Timbulnya uban disebabkan oleh yang pertama melanosom pada bulbus rambut kehilangan kemampuan untuk mensintesis trionase, enzim penting yang mensintesis melanin. Yang kedua, batang dan bulbus rambut mengandung vakuola udara sehingga granula melanin jadi tersebar. Selanjutnya kesehatan rambut. Rambut yang sehat yaitu rambut yang tidak kurus, mengkilat, elastis, tidak kering, tetapi juga tidak terlalu berminyak, tidak kusut, dan mudah disisir. Pada kulit kepala terdapat banyak kelenjar minyak yang memproduksi sebum. Bila rambut kita usap atau kulit kepala kita pijat-pijat, maka sebum akan menyebar ke permukaan batang rambut dan rambut menjadi mengkilat serta elastis. Dan yang terakhir kita masuk kepada kuku. Kuku merupakan penutup dan pelindung ujung jari pada kaki dan tangan, yang berguna juga untuk membantu jari memegang benda, dan pada orang dewasa memberikan kepuasan dalam segi estetika. Fungsi kuku yaitu sebagai pelindung dari ujung jari dan memberikan sensitifikasi daya sentuh. Pada ujung jari terdapat reseptor yang banyak, berfungsi untuk mengantarkan rangsang sentuh saat kita menyentuh suatu objek sehingga dapat merasakan sentuhan objek yang disentuh. Warna kuku yaitu merah muda dan dapat dilihat karena transparansi piring dan jaringan pembuluh darah yang luas. Selanjutnya masuk ke struktur kuku. Yang pertama, matriks kuku adalah pembentuk jaringan kuku yang baru. Yang kedua, dinding kuku adalah lipatan-lipatan kulit yang menutupi bagian pinggir dan atas. Yang ketiga, dasar kuku adalah bagian kulit yang ditutupi kuku. Yang keempat, alur kuku adalah celah antar dinding dan dasar kuku. Yang kelima, akar kuku adalah bagian proksimal kuku. Yang keenam, lempeng kuku adalah bagian tengah kuku yang dikelilingi oleh dinding kuku. Yang ketujuh, lunula adalah bagian lempeng kuku berwarna putih di dekat akar kuku berbentuk bulan sabit. Yang kedelapan, eponychium adalah dinding kuku bagian proksima, kulit arinya menutupi permukaan lempeng kuku. Dan yang terakhir, hyponychium adalah dasar kuku, kulit ari di bawah kuku yang bebas menebal. Dan yang terakhir masuk ke pertumbuhan kuku. Bertambahnya sel-sel baru dalam akar kuku menghasilkan gesekan lambat lempeng kuku di atas dasar kuku. Laju pertumbuhan kuku rata-rata 0,5 mm per minggu. Lebih cepat pertumbuhan kuku pada jari tangan dibandingkan jari kaki. Pada musim panas, pertumbuhan kuku lebih cepat dibandingkan musim dingin. Kuku anak-anak tumbuh lebih cepat dibandingkan kuku orang dewasa. Proses pertumbuhan kuku dimulai dari epitel lempeng kuku yang tumbuh dari matriks kuku. Ujung proksimal matriks meluas ke dalam akar kuku. Sel-sel matriks membelah, bergeser ke dikstat, dan mengalami konifikasi yang membentuk bagian proksimal lempeng kuku. Kemudian lempeng kuku bergeser ke depan atas dasar kuku. Ujung dikstat lempeng menjadi bebas dari dasar kuku. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem integumen. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.